Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, salam sehat ya. Ini saya ada di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di komplek Rumah Sakit Rumani ya, Jalan Wonogiri Baru. Nanti kita akan berdialog ya, diskusi ya, melakukan penggalian pemahaman tentang kemuhammadiyahan dan khususnya Aisyah ya. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah terbit di ufuk timur sana, seru la ilaha rabbi samina wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Hajah Nuraini SPD. Beliau juga menjabat di Dasmen untuk wilayah Jawa Tengah, Ibu PWM. PWA. Ya, Mas ya. Ini kami ingin pemahaman ini Bu, masih awam Bu. Banyak yang membedakan antara Aisyah dan Muhammadiyah. Ini prinsip dasarnya dulu ya Bu. Matur nuwun Pak Wisro, dan mungkin juga Bapak Ibu semuanya. Organisasi Muhammadiyah itu di dalam pengembangan berikutnya itu dibantu oleh Aisyah. Pada awalnya dulu begitu, sehingga ada kekhususan ranah perempuan, ibu-ibu tersendiri, dan ada Muhammadiyah itu dibantu banyak organisasi otonom yang khusus ibu-ibu, sebutannya Aisyah. Tidak terbatas usianya, pokoknya usia nikah gitu masuk di Aisyah sampai sak bosene sampai apa manggil gitu. Nah kemudian ada Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah itu seperti pemuda Muhammadiyah, jadi batasan usia dari mulai balik itu sampai usia 40, itu setahu saya itu khusus untuk pelajar dari SMP sampai SMA gitu. Dan dari IMM itu khusus ranahnya usia mahasiswa. Dan ada yang lebih dulu dari semuanya adalah HW, Hizbul Waton, Pandu HW. Pandu HW itu juga tidak terbatas usia, itu dari mulai anak usia dini malah sampai sepuh-sepuh itu semangat nih HW, Hizbul Waton nih Pandu, karena itu 2019 atau 2000, jadi lebih setelah Aisyah itu 2 tahun kemudian. Aisyah itu 2017, Muhammadiyah 2012, Aisyah 2017, HW 2019. Bersamaan dengan itu muncul PAUD Aisyah itu. PAUD Aisyah dulu namanya Bustanul Atfal. Itu untuk mengantisipasi problemnya orang barat itu. Jadi orang barat itu kan mendirikan sekolah anak usia dini itu, yang memang itu kalau di Indonesia dikhususkan untuk bangsawan, anak-anaknya orang Belanda, orang Eropa, kemudian dan bangsawan Indonesia. Sangat terbatas sekali, maka itu kemudian menggugah Nyai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Bustanul Atfal. Jadi kalau mereka probel ya kindergarten gitu, kemudian ini probel Bustanul Atfal itu sama bahasanya, anak-anak itu hanya bahasa Arab. Nah dari situlah berkembang kemudian menjadi amal usaha sampai sekarang. Nah Muhammadiyah dibantu oleh Aisyah
Maka perkembangan berikutnya organisasi itu punya lahan sendiri. Semua ortom diberi namanya ortom ya, organisasi otonom. Jadi punya rumah tangganya sendiri-sendiri. Itu mengatur sesuai dengan kriteria usia, dan tentu program kerja semuanya disesuaikan dengan batasan-batasan yang ada di anggaran dasarnya masing-masing. Itu semuanya punya anggaran dasar sendiri-sendiri. Gitu. Nah, Aisyah itu perkembangan berikutnya tahun berapa itu, muktamar keberapa itu ditunjuk sebagai ortom khusus. Nah, ortom khusus itu pengertiannya diberi kewenangan untuk mendirikan amal usaha sama dengan Muhammadiyah. Hanya ya, terus kemudian menjadi kepemilikan sendiri-sendiri. Muhammadiyah ya, yang mendirikan Muhammadiyah ya miliknya Muhammadiyah, yang mendirikan Aisyah yang miliknya Aisyah. Hanya di dalam peraturan penggunaan badan hukum, karena Muhammadiyah itu perkumpulan menggunakan badan hukum, Aisyah pun juga menggunakan badan hukum yang sama. Badan hukumnya Muhammadiyah AHU 88 itu tahun 2010. Itu dipakai sampai sekarang, dan juga diperbarui atau dikuatkan dengan SK Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir tahun 2016 sampai sekarang. Nah, permasalahannya ketika itu nama yang muncul Aisyah, ya contohnya dalam hal amal usaha, kok badan hukumnya Muhammadiyah. Nah, maka kita harus memahami apa kaidah-kaidah itu. Di dalam kaidah-kaidah itu, sebagaimana di dalam anggaran dasar itu, Aisyah adalah ortom khusus, dibolehkan mendirikan amal usaha seperti Muhammadiyah. Maka ya ada ranah pendidikan, ada ranah kesehatan. Pendidikan itu dari PAUD sampai sekarang perguruan tinggi. Sama haknya Aisyah juga mendirikan perguruan tinggi Aisyah. Termasuk contohnya di dalamnya UNISA itu di Jogja itu. TPK itu termasuk di TPA. Jadi kalau awal amal usaha dulu itu punyaan Aisyah itu PAUD, pendidikan anak usia dini, baru kemudian ada rumah sakit, dan pengembangan berikutnya ada siswa proyek, kemudian menjadi Nasihatul Aisyah gitu. Nah, tapi yang kaitannya dengan amal usaha itu karena setara dan boleh sama dengan Muhammadiyah, ya sekarang Fastabiqul Khairat. Nah, kepemilikannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian diatur, yang paling penting itu harus dipahami semua kekayaan milik aset, organisasi. Nah, kekayaan termasuk aset, termasuk inventaris itu milik semua ortom itu atas nama persyarikatan. Milik persyarikatan. Jadi di atas namakan termasuk tanah. Ya. Nah, itu ketika Aisyah punya tanah, lahan itu di sertifikat itu ya semuanya atas nama Muhammadiyah. Karena sudah ada badan hukum satu, dan itu tidak perlu ke notaris, ke perkumpulan, sehingga skupnya nasional lebih besar, jadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu sampai sekarang yang digunakan. Kemudian kembali kepada amal usaha, karena Aisyah diberi keleluasaan, maka Aisyah memiliki beberapa amal usaha yang sama dengan Muhammadiyah. Nah, disinilah ketika itu jelas kepemilikannya Aisyah, ya yang bertanggung jawab, kemudian yang mengelola, yang menyelenggarakan seluruhnya dari A sampai Z itu ya Aisyah. Termasuk di Desmen itu bagaimana posisinya ya, dengan itu begini, organisasi itu dibantu dalam melaksanakan program-programnya, itu dibantu secara teknis kan tidak mungkin, karena tidak mungkin semuanya dilakukan oleh induk organisasi. Maka dibentuklah majelis-majelis atau badan pembantu pimpinan yang disebut BPP. Nah, kalau di Aisyah BPP itu, badan pembantu pimpinan itu ada majelis, ada lembaga. Kalau majelis itu yang sudah permanen, sedangkan lembaga itu belum permanen, artinya tidak dalam jangka panjang tertentu gitulah. Ini seperti majelis tablik itu yang persyaratan menjadi
harus dipenuhi oleh organisasi. Muhammadiyah, Aisyah itu harus pertama kali ada tablik gitu. Bisa dikatakan Muhammadiyah atau Aisyah kalau ada tabliknya. Itu nah, baru kemudian merambah ke majelis-majelis yang lain. Di Aisyah itu di Jawa Tengah ada 8 majelis 2 lembaga. Gitu ya. Majelis inilah yang disebut BP ini membantu secara teknis program-program yang diselenggarakan oleh, kalau Muhammadiyah ya Muhammadiyah, kalau Aisyah ya Aisyah begitu. Ya termasuk majelis Jasmine. Jadi 8 majelis apa aja itu, ada majelis tablik, ada majelis sosial, ada majelis dikdasmen, ada majelis ekonomi, ada majelis kesehatan, ada majelis hukum dan HAM, kemudian ada majelis ekonomi, kalau budaya itu baru menjadi lembaga budaya dan lembaga penelitian dan pengembangan Aisyah gitu. Sama dengan Muhammadiyah tapi lebih luas. Kalau Muhammadiyah ada pembinaan cabang dan ranting, nah kalau Aisyah tidak ada gitu ya. Belum ada, tapi karena kita memang tidak memiliki biro tersendiri organisasi, jadi itu dirangkap tugasnya oleh ketua dan sekretaris. Kalau seperti organisasi lain itu dia punya biro organisasi. Nah di kita tidak mengenal itu gitu. Ruang lingkupnya Dikdasmen sendiri, Bu? Dikdasmen itu diatur di dalam kaidah, ada pembagian kerja untuk tingkat wilayah. Itu batasan pendidikan dasar dan menengah itu SLTA sederajat, SMA, MA, ya, terus MTS, MS, SMK, kejuruan, ya, pokoknya level SMA. Ya, itu yang ngurusi kepemilikan, penyelenggaraan itu semuanya tingkat wilayah, majelis adjustment wilayah. Muhammadiyah maupun Aisyah sama. Nah, sedangkan untuk daerah ke bawah itu daerah cabang ranting itu mengelola pendidikan tingkat dasar dan menengahnya sampai SMP atau sederajat, madrasah sanawiyah, ya, SD atau MI itu. Sehingga ranah-ranah yang terkait dengan penyelenggaraan tingkat dasar itulah yang menjadi pekerjaan, tugas, tanggung jawabnya majelis dikdasmen gitu. Nah, ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait dengan penyelenggaraan. Jadi kalau boleh saya menyampaikan itu ada ranah tugas, penanggung jawab itu atau pemilik itu adalah organisasi. Sedangkan majelis itu membantu secara teknis penyelenggaraan amal usaha itu. Misalkan dalam hal ini pendidikan SD, ya yang ngurusi SD itu, jadi yang tahu sampai detail itu majelis. Tetapi ada majelis, jadi manajemen penyelenggaraan, termasuk memberikan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan, itu yang ngatur adalah majelis, ya. Dan penyelenggara, kalau saya menyampaikan penyelenggara itu terdiri dari penanggung jawab organisasi dan majelis selaku pelaksana teknis dari penanggung jawab itu. Nah, karena apa? Kalau organisasi yang diurusi kan banyak. Tadi saya sebutkan di awal itu kan ada beberapa majelis gitu. Jadi semuanya harus itu dipikirkan oleh organisasi. Tetapi organisasi dibantu oleh masing-masing majelis. Jadi yang detail itu sampai hal-hal teknis itu diurusi oleh majelis. Dan nanti majelis itu laporan ke organisasi, tidak boleh meninggalkan organisasi. Jadi tidak ada istilah kerajaan-kerajaan kecil begitu, ya. Duwe amal usaha kemudian berjalan sendiri, ngatur sendiri, tidak boleh begitu. Tapi tetap ada hak otoritasnya ya, Bu, sesuai tupoksinya ya. Ada tupoksi, ada program yang diatur di dalam majelis. Tetapi setahu saya majelis itu tidak menurunkan SK. Jadi SK itu hanya organisasi yang bisa menurunkan. Gitu. Tanda tangannya itu harus gitu.
yang mungkin sementara itu. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, Mudah-mudahan nanti sukses lain untuk ke waktu. depan. Nggih, lain- Assalamualaikum, nggih. Nggih, lain Selamat waktu bersemangat kita. ya Amin. menjelang muktamar. Nggih. Besok kita hari Minggu piknik Insya Allah, wisata insya bersama Allah, pra nggih. muktamar di Solo. Nggih. Matur nuwun Nggih. Bu Aja. Bersambung, nggih, Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga ya tadi kita bisa bersua dengan Ibu Hajah Nur Aini Amrozi ya, sarjana pendidikan, tentang penjelasan tentang kiprahnya Muhammadiyah dan Aisyah ya, khususnya di bidang yang digeluti Ibu Hajah Nur Aini Amrozi, sarjana pendidikan di bidang pendidikan dasar menengah di Dasmennya wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi juga beliau sangat energik sekali ya, karena beliau juga menjadi bendahara Badan Pengelola Gedung Dakwah Muhammadiyah, yang tentunya banyak kegiatan-kegiatan ke Asia yang dilakukan oleh Ibu Hajah Nur Aini sarjana pendidikan, menjadi suri teladan bagi generasi muda berikutnya ya, tentang bagaimana pemahaman tentang kemuhammadiyahan, tentang Asia dan kiprahnya di bidang pendidikan, dari mulai kelompok bermain, PAUD, TK, kemudian SD, ya, SMP dan sebagainya. Jadi bahkan di tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah ngurusi sampai SMA, sekolah kejuruan, dan kaitannya di Jogja sudah berkembang menjadi kampus perguruan tinggi. Ya, dari bincang-bincang dengan Ustazah Ibu Hajah Nur Aini, kita banyak memetik pelajaran bahwa semangat kemuhammadiyahan itu perlu dipupuk ya, untuk menjaga dakwah kita di masyarakat ya. Jadi dengan kita berkiprah di Muhammadiyah, diharapkan kemaslahatan umat khususnya di perserikatan ini bisa menjangkau kalangan berbagai pihak. Dan menariknya tadi dijelaskan bagaimana struktur dan visi misinya Dikdasmen ke depan untuk membangun sinergitas antara pengelola organisasinya, gurunya, ya, orang tua murid, bahkan perlu dilibatkan di dalam proses pendidikan di tingkat dasar sampai pendidikan menengah. Jadi hal penting di dalam kemuhammadiyahan adalah bagaimana menerjemahkan ya, visi misinya yang jelas tentang perserikatan ini. Jadi bersyukur ya, tadi kita bisa bersua dengan Ibu Hajah Nur Aini sarjana pendidikan tentang kiprahnya beliau. Bisa kita teladani, kita banyak belajar tentang kiprah di kemuhammadiyahan.